Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar Anda hari ini? Saya berkeyakinan Anda dalam keadaan baik bersama dengan orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai, dan semoga pekerjaan kalian hari ini sukses, berhasil, dan sempurna. Doa dan harapan saya selalu, moga-moga Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah, maunahnya kepada kita, sehingga setiap persoalan selalu kita temukan solusinya, setiap problem selalu kita dapatkan jalan keluarnya, dan kita bisa melakukan sesuatu dengan baik, sesuatu yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, dalam suasana pandemi seperti ini, jangan lupa untuk memakai masker. Yang kedua, sering mencuci tangan. Dan yang tiga, mengambil jarak. Karena sampai hari ini sistem penularan COVID-19 itu masih memakai masih menggunakan atau masih dengan cara ludah yang terpercik. Maka dengan memakai masker kita bisa menyelamatkan orang lain dan juga menyelamatkan diri sendiri dengan sering mencuci tangan. Demikian juga dengan mengambil jarak, lebih memaksimalkan dua hal yang sudah kita lakukan. Semoga kita semua dibebaskan dari penyakit ini. Para santri, wali santri, dan juga keluarga bahagia, setiap zaman ada pahlawannya. Demikian juga masa pandemi seperti ini, ada orang-orang yang pantas untuk diberikan respek, penghormatan karena dedikasi mereka untuk berjibaku, berjuang bagaimana menyelamatkan masyarakat dari pandemi ini. Yang pertama tentu respek terhadap tenaga medis dan para medis, para dokter dan para perawat. Yang kedua tentu juga kepada pemerintah yang mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa meminimalisir dampak pandemi ini bagi rakyat. Karena pandemi ini memang yang menjadi masalah pertama adalah kesehatan, tapi kemudian berkembang menjadi masalah ekonomi, masalah politik, masalah yang lain-lain, masuk masalah budaya dan seterusnya. Juga respek kepada para pengusaha yang mereka berjuang sangat sungguh-sungguh untuk tidak mengurangi tenaga kerja pada perusahaan mereka
peminta produk mereka berkurang drastis, otomatis harus mengurangi tenaga kerja. Tapi mereka bersungguh-sungguh untuk tetap mempertahankan tenaga kerja yang ada, karena dilandasi semangat untuk menyelamatkan para tenaga kerja ini dari bencana ekonomi. Pada pengusaha-pengusaha ini tentu harus kita berikan penghormatan yang layak. Kemudian juga yang perlu kita berikan respek adalah kepada orang-orang pribadi-pribadi yang dengan disiplin mentaati protokol kesehatan. Karena di banyak tempat banyak orang sudah mengabaikan protokol kesehatan ini, baik karena sudah putus asa atau yang kedua sudah menganggap pandemi ini sudah berlalu, yang ketiga mereka sudah tidak peduli lagi. Tapi masih ada juga orang yang secara sungguh-sungguh disiplin tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Pribadi-pribadi ini tentu tidak kelihatan, tapi kepada mereka pantas untuk diacungi jempol dan diberikan respek. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, orang yang perlu diberikan respek dalam situasi semacam ini menjadi pahlawan. Pahlawan pandemi adalah orang-orang yang bermunajat dalam sunyi. Mereka bangun di tengah malam, mereka duduk di zawiyahnya, mereka berkonsentrasi di gerejanya, di tempat ibadahnya masing-masing, menadahkan tangan, bermunajat kepada Allah agar bencana ini segera dihilangkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak kita ketahui siapa yang setiap harinya, setiap malamnya bangun, setiap harinya tidak keluar dari tempat ibadahnya untuk sungguh-sungguh bermohon kepada Allah, untuk sungguh-sungguh menadahkan tangan kepada Allah. Kepada mereka tentu kita harus sampaikan respek dan salam hormat. Kita merasa berhutang budi. Mereka berdoa dalam suasana sunyi tanpa kita ketahui, tapi doa mereka pasti menghiasi langit. Doa mereka pasti menjadi pertimbangan Allah untuk bagaimana Allah akan memberikan rahmat terhadap bangsa-bangsa, khususnya bangsa Indonesia yang terkena pandemi COVID-19. Para santri dan wali santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Kalau ada nilai baiknya, kalau ada nilai dakwahnya, agar bisa didengar dan dibaca oleh banyak orang. Dan kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog yang kali ini mampir di pintu gawai kalian itu bisa mengingatkan kita tentang cara berpikir. Kita tidak pernah tahu apakah sebenarnya kita ini orang yang waras atau orang yang dalam tanda petik gila. Oleh karena itu vlog kita kali ini saya ingin mencoba menganalisis cara berpikir, dan mungkin bisa kita pakai untuk menganalisis cara berpikir kita agar cara berpikir kita lurus. Dan cara berpikir yang lurus akan menimbulkan melahirkan sikap dan tindakan yang lurus pula. Dan sikap tindakan yang lurus juga akan mengakibatkan kebaikan bagi diri kita, juga bagi orang lain.
Para santri dan wali santri, kita belajar dari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin, keyakinan kita sempurna, tidak ada keraguan walaupun sedikit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang terbaik. Pernyataan terbaik ini bukan hanya dilakukan oleh manusia yang sejaman dengan beliau, bukan hanya orang yang percaya kepada beliau, bahkan banyak musuh-musuhnya yang juga menjadi saksi bahwa beliau adalah orang baik. Bahkan juga jauh setelah beliau wafat, setelah melihat bukti-bukti sejarah yang ada, bersaksi, mentaati, meyakini beliau adalah orang baik. Tapi ketika kita melihat pendapat yang pertama, misalnya orang Yahudi, orang kafir Quraisy, orang-orang munafik, orang-orang yang para orientalis, pribadi yang satu yang tadi sudah saya sampaikan adalah baik, ternyata mereka memiliki sudut pandang yang lain. Nabi ini bukan orang baik. Dalam berbagai aspek sikap dan perbuatannya dianggap oleh orang-orang yang tadi saya sebut adalah tidak baik. Tindakan-tindakannya, keputusan-keputusannya, rencana-rencananya penuh ketidakbaikan menurut mereka. Nah, ini perbedaan sudut pandang. Oleh karena itu, kalau Nabi saja banyak orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, apalagi misalnya Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, yang kalau kita lihat di medsos, ada orang yang membelanya, ada orang yang memujinya, ada orang yang menyanjungnya. Tapi dalam waktu yang sama ada orang yang mencacinya, ada orang yang menghinanya, bahkan menghina dengan kata-kata yang sangat tidak terpuji. Bahkan juga ada orang yang kepingin memakzulkannya, menggantinya dengan presiden yang lain karena dianggap sudah keburukannya sudah pol sehingga perlu diganti. Ini adalah perbedaan sudut pandang, dan kita di era semacam ini harus terbiasa melihat perbedaan-perbedaan ini, sehingga yang pertama, kita tidak serta-merta mempercayai mereka yang percaya atau mereka yang tidak percaya. Yang kedua, kita harus secara kritis untuk mencoba mencari referensi yang lain, pendapat yang lain, untuk bertabayun kira-kira pendapat mana yang lebih mendekati kebenaran. Bukan kebenaran, tapi lebih mendekati kebenaran. Dan ini yang penting. Karena kalau ini tidak kita lakukan, bangsa ini akan sangat mudah terbakar, akan sangat mudah diprovokasi, akan sangat mudah digiring kepada sesuatu yang tidak jelas, yang gilirannya kita sendiri yang akan menderita kerugian besar. Kita pernah menyaksikan bagaimana ketatnya persaingan ketika Pilpres. Kita yang di desa saja rasanya ngeri melihat bagaimana bangsa ini terkelompok menjadi kelompok 1 dan 2. Seakan-akan duanya ini 1, 2 ini sudah berhadapan untuk saling mengalahkan dan menghancurkan. Narasi-narasi yang saling
menjelekkan, yang mencaci, yang kalimat-kalimat yang buruk seperti kampret, kecebong muncul di permukaan, dan kalimat-kalimat itu tidak akrab dengan telinga kita sebagai sebuah bangsa yang santun dan ramah. Tapi itu muncul. Kita juga mengalami bagaimana pilkada di Jakarta yang demikian luar biasanya, masyarakat terbelah, yang politik identitas yang mengemuka untuk sebuah kekuasaan, tidak peduli bangsa ini akan tercabik-cabik. Mereka tidak peduli, yang penting kekuasaan bisa diraih. Maka informasi seburuk apapun mereka coba gelontorkan untuk mempengaruhi orang lain. Ini ada bahaya-bahaya yang perlu kita beri garis merah agar kita terus belajar, karena bangsa ini tidak berhenti sampai di sini. Persatuan bangsa ini tidak boleh berhenti hanya untuk saat ini atau satu. Persatuan bangsa ini harus pasti terjaga hari ini, kalau bisa sampai kiamat. Maka cara berpikir ini penting. Santri, wali santri dan keluarga bahagia, apa sebenarnya yang mempengaruhi cara berpikir kita? Yang pertama, lingkungan di mana kita berada. Kita melihat, kita mendengar, kita berbicara. Tanpa kita sadari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu masuk di dalam otak kita dan menjadi semacam bahan untuk menganalisis persoalan. Kalau kita tidak punya bahan apa-apa seperti kita, misalnya tinggal di pegunungan saja, setiap hari hanya sendiri, kita tidak akan mampu melihat sesuatu, menganalisis sesuatu, berpendapat tentang sesuatu. Tapi karena kita tinggal di suatu tempat yang di situ kita mendengar pembicaraan, yang di situ kita melihat sebuah realita, macam-macam kenyataan, yang di situ kita bisa membaca. Persoalannya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Ini yang pertama. Maka para orientalis itu karena mereka berpendapat buruk tentang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang pertama lingkungan mereka seperti itu. Mereka dididik oleh para ilmuwan, ya juga seperti itu. Mereka membaca buku itu. Mereka tidak percaya buku-buku, kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya ya para orientalis akan berpendapat semacam itu. Ketika kita lebih banyak membaca buku mereka, ya tentu kita akan punya pendapat yang berbeda tentang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lingkungan. Yang kedua, yang membuat cara berpikir, menentukan cara berpikir adalah informasi. Orang yang sering melihat media televisi, sering melihat YouTube, Instagram, Twitter, dan mereka kemudian jarang melihat media mainstream, majalah, koran yang bisa dibaca, dan mereka tidak memiliki dasar-dasar cara berpikir. Ya, informasi itu akan menjadi makanan harian dan mereka akan sangat bingung untuk menentukan ini informasi ini benar atau salah ya. Dan bahkan kadang-kadang mereka sudah tidak melihat benar dan salah setiap informasi yang mereka baca, mereka yakini. Nah, ini mulai ada kekacauan. Para santri, wali santri dan juga keluarga bahagia. Yang ketiga yang mempengaruhi cara berpikir adalah kepentingan.
Jadi bukan benar atau salah sudut pandangnya, tapi kepentingan mereka terakomodasi atau tidak. Ketika kepentingan mereka tidak terakomodasi, siapapun adanya, dia adalah orang yang jelek. Tapi kalau kepentingan mereka terakomodasi, maka orang gila sekalipun akan dianggap baik. Nah, ini biasanya cara berpikir model politisi yang tidak jujur, yang sering kali membuat kita itu serba bingung. Undang-undang bisa dirubah untuk menyesuaikan dengan kepentingan mereka. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi yang di era lalu memberikan kontribusi yang luar biasa sehingga menimbulkan shock terapi, rasa takut terhadap para koruptor dan calon koruptor. Sekarang dengan perubahan-perubahan yang dilakukan atas nama kebenaran, padahal dibaliknya atas nama kepentingan, akhirnya KPK menjadi melempem dan konon banyak karyawannya eksodus keluar karena iklim kerja di komisi yang terhormat itu sudah tidak sesuai dengan awal amanat reformasi sebagai basis pendirian KPK. Selanjutnya yang membuat cara berpikir itu berbeda dan kacau itu adalah karena marah. Ya, Nabi mengatakan jangan marah. Karena orang yang sedang marah, realitas yang dulu dia puji, dia sanjung, dia merasa nyaman dan gembira dengan realitas itu, karena marah, maka realitas itu menjadi berubah. Dia benci, dia kutuk, dia cari-cari kesalahannya. Ini marah. Nabi betul-betul mewasiatkan kepada para sahabat untuk jangan marah, agar kita bisa tetap adil, bisa berpikir proporsional. Kemudian selanjutnya yang membuat cara berpikir sering kacau adalah kepentingannya terganggu. Seperti saya katakan, bukan karena benar dan salah, tapi seberapa jauh kepentingannya bisa diakomodasi. Ya, kepentingan itu bisa golongan, bisa kepentingan kelompok, bisa kepentingan pribadi. Dan ini kalau sudah mulai kepentingan pribadi ini yang kacau. Selanjutnya yang membuat cara berpikir kacau adalah ego. Ya, egonya. Sekali lagi bukan salah dan benar, karena egonya tersentuh, egonya tidak dihargai, maka pendapat yang benar sekalipun akan menjadi salah. Para santri, wali santri dan juga keluarga bahagia, maka kita harus hati-hati berpendapat, hati-hati dengan cara berpikir kita, karena cara berpikir yang salah itu memiliki implikasi. Yang pertama, implikasi cara berpikir yang salah adalah mengkaburkan kebenaran. Bayangkan sekarang, misalnya Pak Jokowi, orang yang dipilih oleh mayoritas bangsa Indonesia, tapi karena terus-menerus di media massa dicari-cari kesalahannya, disampaikan dengan narasi yang tidak bersahabat dan buruk, lama-lama pikiran kita berubah. Lama-lama pendapat kita berubah. Paling tidak kita mengundurkan diri dari mendukung beliau sambil menggerutu begitu. Dan lama-lama ketika orang yang mendukung mulai apatis,
maka beliau akan sendiri. Nah, pada saat sendiri ini akan dimanfaatkan oleh orang dengan sangat mudah untuk mengganti beliau, bukan mencari yang lebih baik, tapi agar kepentingannya bisa terakomodasi. Implikasi yang kedua dari kesalahan cara berpikir adalah membolak-balikkan kebenaran. Akhirnya kita menjadi ragu, mana yang benar, mana yang salah. Masya Allah, naudzubillah ini. Jadi kalau kita melihat medsos, hal yang paling sering ada di dalam pikiran kita, mana sebenarnya yang benar. Maka bagi mereka yang punya kepentingan, medsos ini adalah pasukan. Mereka siapkan pasukan untuk menjadi buzzer, untuk menjadi influencer, sehingga karena mereka sering mengembangkan cara berpikir kita, menyebarkan cara berpikir dengan cara-cara yang luar biasa, lama-lama pendapat masyarakat dipimpin oleh mereka. Ya, ini kita harus hati-hati. Jadi orang-orang yang punya kepentingan ini menyadari betul pasukan mereka bukan tentara, bukan polisi, tapi pasukan mereka adalah medsos. Yang kerja hanya di dalam sebuah ruangan, hanya beberapa orang, kemudian mereka berusaha merubah opini masyarakat, mereka mempengaruhi masyarakat dengan media sosial yang mereka kuasai. Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, implikasi dari salah berpikir akan menimbulkan kekacauan berpikir. Yang ini yang saya katakan tadi, kita tidak bisa lagi membedakan apakah kita adalah orang yang waras atau sebaliknya kita ada orang gila. Ketika cara berpikir ini mulai kacau dan kita ada di rumah, kita sebagai pemimpin rumah tangga, mungkin kita sebagai bapak yang memimpin anak-anak kita, mungkin kita sebagai ibu yang memimpin keluarga di rumah dengan cara berpikir yang kacau, Masya Allah, kita akan membuat kebijakan-kebijakan yang kacau. Kita akan membuat prioritas-prioritas yang kacau. Kita akan membuat kebijakan yang kacau. Dan kekacauan ini akan kita transformasikan kepada seluruh anggota keluarga. Anak-anak kita cara berpikirnya kacau. Keluarga kita cara berpikirnya kacau. Dalam tanda petik rumah kita ditinggali adalah orang-orang yang cara berpikirnya kacau. Enggak jelas mana yang penting, mana yang tidak penting, mana skala prioritas, mana yang itu adalah hal-hal yang tidak perlu menjadi pertimbangan, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan. Tidak jelas lagi. Para santri, wali santri dan juga keluarga bahagia, khulasah dari apa yang ingin saya sampaikan adalah mari kita social distance dari realitas masyarakat, dari medsos, dari bacaan kita, dari teman-teman kita, untuk mencoba melihat cara berpikir kita. Apakah kita masih waras? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.